Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita jumpa dan bertemu lagi bersama Sobat Muslim Saintis di agenda Taskif Ramadan sore hari ini. Pasti Sobat Muslim Saintis nungguin acara yang keren ini kan? Nah, kini hadir kembali bersama pengisi yang baru, yaitu kenalin aku Safira Laila Nur Aziza dan temanku. Kenalin aku Alisa Hafsafidah, kami dari Karisma UM dan akan menemani Sobat Muslim Saintis semua di waktu sore menjelang berbuka ini dengan materi yang insya Allah keren banget dan pastinya bikin Sobat Muslim Saintis semua bakalan penasaran dan lebih ingin tahu gitu kelanjutannya. Iya, benar sekali Al. Pasti bikin lagi dong belajar bersama Taskif Ramadan sore kali ini. Apalagi ditemenin dengan kita yang semangat dan berapi-api. BTW Al, aku pengen nanya nih, gimana puasamu kali ini? Masih tetap semangat kan? Alhamdulillah, insya Allah akan tetap semangat dan insya Allah akan tetap kuat sampai akhir. Semoga Sobat Muslim Saintis yang ada di rumah puasanya juga tetap semangat dan tetap terjaga sampai akhir. Gantian nih Mbak Sef, puasanya Mbak Sef ini masih tetap semangat nggak? Kok dari tadi tuh menyampaikan tuh dengan berapi-api dan berenergik gitu? Iya, alhamdulillah, harusnya pasti semangat dong ya. Karena kali ini kan kita lagi berlomba-lomba untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pastinya harus tetap kuat dan semangat ya. Bener banget Sobat Muslim. Nah, ngomong-ngomong nih, sore ini di Taskif Ramadan kali ini kita bakal ngomongin apa nih, Saf? Sebelum itu aku pengen nanya dulu nih Al, kamu pernah nggak sih ngerasa pengen marah-marah gitu? Pasti pernah lah. Nah, pasti pernah kan ya. Tapi kalau selama menjalani puasa pernah nggak sih pengen marah-marah gitu? Ya, pasti pernah juga. Iya, sama. Jujur aku juga pernah sih. Jadi lebih ke kayak nahan emosi. Kalau ada yang ngusilin dikit, emosinya tuh rasanya langsung naik gitu. Dan kita jadi pengennya meluap-luapin rasa marah ini. Kayaknya ya, Chef, kalau kasus itu tuh semua orang tuh sering gitu ngalamin. Baik dia itu sedang puasa maupun enggak gitu. Nah, tapi nggak tahu kenapa kadang pas puasa itu nggak ada angin, nggak ada hujan. Rasa ingin marah-marah tuh lebih membuncah gitu ya. Malah disentil dikit itu ada aja emosi yang memancing gitu. Nah, makanya dari sini kita tuh perlu gitu menjaga emosi dan melewati ujian selama bulan Ramadan ini dengan sabar dan ikhlas. Oh iya Al, aku ada informasi nih. Jadi menurut pandangan Islam, emosi itu identik dengan nafsu, yang mana nafsu ini Allah anugerahkan kepada manusia. Nah, nafsu ini bisa berbentuk dengan emosi. Jadi, emosi inilah yang membawa manusia dalam kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang baik atau jelek, pemarah atau pemurah, pendendam atau penyayang, ikhlas atau malas, dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin kita harus menahan diri dari nafsu agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang negatif. Iya, benar banget nih Sobat Muslim. Jadi ketika kita menjalani puasa, kita itu harus senantiasa sabar dan ikhlas. Seperti pengertian puasa yang telah kita ketahui bahwa puasa itu menahan lapar, dahaga, dan juga hawa nafsu termasuk marah. Nah, kira-kira nih Sobat Muslim Saintis semua penasaran nggak hukumnya puasa tapi tetap marah-marah? Gimana nih Saf hukumnya? Jadi seperti yang kita udah dapat di Karisma, bahwa puasa itu menahan diri dari hawa nafsu termasuk marah. Jadi ketika kita berpuasa tetapi kita tidak dapat menahan nafsu, maka itu sama dengan sholat munfarid yang akan lebih baik jika ditunaikan secara berjamaah. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya adalah ketika kita berpuasa tetapi kita marah-marah, maka kualitas puasa kita itu akan menurun dan bahkan mungkin tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin kita berpuasa, kita mengaji, tetapi di dalam hati kita itu ada rasa marah, maka pahala yang kita dapatkan itu tidaklah maksimal. Jadi tenaga yang kita keluarkan, usaha yang kita lakukan untuk berpuasa itu tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Iya, bener banget Sobat Muslim Saintis. Aku sepakat banget sama Safira. Jadi ketika kita itu puasa tapi cuman bisanya menahan lapar sama dahaga aja, maka puasa yang kita lakukan itu akan sia-sia gitu. Padahal Allah itu memerintahkan gitu ya kita untuk menahan amarah atau emosi. Artinya ketika kita berpuasa, kita diminta untuk menghindari yang namanya sebuah pertengkaran gitu. Agar apa? Agar puasa yang kita jalani ini benar-benar ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaps, bener banget. Nah, Sobat Muslim Saintis tahu nggak nih, selain marah-marah tanpa sebab itu dilarang, ternyata marah-marah itu juga menimbulkan efek negatif loh bagi tubuh. Jadi ketika kita marah-marah, tubuh akan mengeluarkan banyak energi yang menyebabkan tubuh ini mengalami kelelahan yang tidak berarti, sehingga wajar ketika marah-marah itu menimbulkan rasa lapar. Nah, hal inilah yang nantinya akan menjadi pendorong kita untuk membatalkan puasa. Nah, dijadikan alasan kan tuh sama Sobat Muslim Saintis buat
nggak ikut puasa, padahal ketika kita itu puasa nggak disambi marah-marah, maka kita tuh bisa menahan lapar gitu loh lebih lama. Nah, tapi kalau kita itu puasanya disambi marah-marah, maka akan cepet nimbulin efek lapar gitu. Pernah kan pasti dulu pas kecil orang tua sering bilang, kalau puasa jangan marah-marah mbak, nanti puasanya berkurang kayak gitu. Nah, yang paling ngeri lagi kalau Allah itu sampai nggak nerima puasa kita, bahkan nggak ngeridoi puasa kita. Iya, pernah dengeran teguran kayak gitu. Jadi sangat disayangkan ketika kita berpuasa tetapi tidak memahami hal-hal apa saja yang bisa mengurangi kualitas puasa dan hal-hal apa saja yang bisa membatalkan puasa. Sehingga ketika kita berpuasa sudah menahan lapar, sudah menahan haus seharian penuh, tetapi gara-gara marah yang tidak berarti, gara-gara marah-marah yang tanpa sebab, puasa yang kita lakukan itu sia-sia dan bahkan batal. Nah, terus gimana nih Al, cara atau solusi agar kita itu tidak berpuasa sambil marah-marah? Nah, sesuai dengan ajaran Islam nih yang sering kita dengar bahwa tombo ati ono 5 perkara nih, yang artinya obat hati itu ada 5 perkaranya, 5. Yang pertama, baca Quran beserta maknanya. Yang kedua, lakukanlah sholat malam. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang salih. Yang keempat, perpanjanglah zikir. Dan yang kelima, perbanyaklah puasa. Nah, jadi ketika kita itu melakukan 5 hal tersebut dengan sebenar-benarnya, maka insya Allah Allah itu akan membantu kita untuk memberikan ketenangan hati maupun ketenangan jiwa. Masya Allah, sore hari ini kamu mendadak keren banget sih Al. Emang udah keren loh dari sananya. Oh iya, jadi dari semua yang kita bahas sore hari ini dapat kita pahami bersama bahwa marah ketika puasa itu akan mengurangi kualitas ibadah puasa kita. Sama halnya dengan sholat munfarid akan jauh lebih baik apabila ditunaikan secara berjamaah. Nah, begitu juga dengan puasa akan jauh lebih baik jika dilakukan dengan ikhlas, penuh kesabaran, dan juga menahan diri dari bentuk emosi negatif. Nah, dengan demikian, insya Allah puasa yang kita lakukan akan diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Tetap semangat ya, sobat Muslim Scientist dimanapun berada. Nah, kayaknya udah waktunya nih kita buat pamit undur diri karena waktu juga sudah menjelang berbuka dan pasti sobat Muslim Scientist semua sudah menunggu waktu berbuka sambil menyiapkan takjilnya. Nah, bener banget itu. Dan semoga apa yang kita kaji hari ini mendatangkan manfaat bagi diri kita dan selamat berbuka puasa sobat Muslim Scientist semuanya. Sebelum kita tutup, tetap rutin seperti biasanya ada pantun buat sobat Muslim Scientist semuanya agar menambah semangat dalam berbuka puasa. Tandure wis sumilir tak joroyo-royo, kejarlah asa hingga ke hilir agar dapatkan hasil yang soponyono. Masya Allah. Sampai jumpa di Tasfif Ramadan esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.